News, informasi terangat, dikemas audiovisual yang tegas, lugas, tajam dan berimbang. Terdapat sebuah bangunan musola di Subang, Jawa Barat, musola dengan biaya pembangunan termahal. Pasalnya pembangunan musola ini disebut memakan biaya mencapai 11 miliar rupiah. Emas batangan, lapisan emas hingga lantai serta dinding berbahankan marmer kelas 1 menjadi alasannya. Musola ini dibangun oleh Haji Sugandi Natanegara yang juga memiliki mobil berhiaskan emas dan berlian senilai 40 miliar rupiah viral di media sosial. Berdiri di lahan seluas 5.000 meter, Musola Darul Iman At-Tauhid di Kampung Karokrok, Desa Jatiraga Silir, Patok Besi, Subang, memang asli mewah dan megah. Musola ini menjadi musola dengan biaya pembangunan termahal, dibangun mulai pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017. Disebut-sebut memakan biaya mencapai 11 miliar rupiah. Angka tersebut terakumulasi dari bahan bangunan yang digunakan. Lapisan emas dalam bintang di atap musola, bahan marmer kelas 1 dari Tulung Agung untuk dinding dan lantai, emas batangan sebagai hiasan, berlian hingga beberapa ruang dan ornamen terdapat di areal musola ini. Bahkan 60 warga setempat yang dikerahkan untuk membangun musola ini mendapat bagian 1 unit motor usai selesai pembangunan di luar gaji, serta di luar dari biaya bangunan musola. Musola ini dibangun oleh Haji Sugandi Natanegara yang juga pemilik mobil berhiaskan emas batangan dan berlian seharga 40 miliar rupiah. Ia membangun musola ini sebagai penunjang bagi yayasan yang ia miliki. Darul Iman At-Tauhid pada intinya musola sama. Itu untuk orang beribadah, untuk orang berselawat, untuk orang takarub. Jadi sebenarnya istimewa dan tidak istimewanya musola itu tergantung kita niatnya. Itu aja barangkali. Untuk sementara musola ini dibangun 2015, selesai 2017. Habis berapa Pak Ji? Habis kurang lebih waktu itu 11 miliar keseluruhan. Apa sih yang membuat mahal itu Pak Ji? Yang membuat mahal musola kan itu. Pertama, musola ini tidak menggunakan produk luar. Semua ini produk yang musola Darul Iman At-Tauhid ini semuanya marmer dari Tulung Agung kan itu. Dan di atasnya ada bintang itu ada campuran dari emas. Barangkali itu kan itu yang dibikin mahal karena seluruh pekerja yang di sini yang sebanyak 60 orang itu semua mendapatkan motor repot 1 per 1. Semua pekerja di sini dikasih motor itu repot. Di luar honor itu ya? Di luar gaji harian kan itu. Jadi ketika musola ini selesai, pekerja yang 60 itu semua dibagi rata motor. Itu ada emas batangan juga tuh di lantai itu apa Pak Ji? Bisa dijelaskan? Kalau emas batangan di lantai itu, kalau istilah saya nggak bisa menjelaskan secara detail kan gitu. Jangan kita tergiur dengan duniawi. Ketika kita masuk ke musola, semua hilangkan, kan gitu. Yang ada kita berhadapan dengan Kholiknya langsung. Asli juga itu ya Pak Ji? Asli. Ya Pak Haji, untuk membangun musola dengan semua ini maksud dan tujuannya apa sih Pak Haji? Kalau pembangunan musola kan itu maksud dan tujuannya kan ingin menampung yayasan ini kan harus punya tempat, yayasan itu kan harus punya tempat beribadah, kan gitu. Maka ada keinginan dari Pangasa Pak Haji Sugandi untuk mewujudkan musola ini dan ini murni tidak ada bantuan dari pihak luar. Pak, dengan lambang Umaro Bhinneka Tunggal Ika dan ada Pancasila di situ Undang-Undang 1945, artinya apa? Kalau dilihat dari bangunan yang ada dengan kursi yang merah ini kan Umaro, yang putih ulama dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya yang di atasnya ada Pancasila, yang kita tidak membeda-bedakan semua umat, tidak membedakan ini agamanya ini agamanya ini, semua dirangkum oleh Bhinneka Tunggal Ika. Barangkali itulah kalau penjelasan. Adapun di sini tempat ibadah buat masing-masing agama. Ada. Yang mana? Kebetulan yang di atas itu ada dari Jakarta, yang di luar musola ya. Itu ada pembangunan musola Kucing. Yang di atasnya itu ada tempat beribadah orang Buddha. Dan donaturnya itu bernama Julius Lim dari Jakarta. Karena misal dari musola. Selain itu Pak, yang agama lain seperti Kristen? Ada dari Kristen juga, dari orang Malaysia. Kan gitu. Cuman kalau yang dari Malaysia saya nggak bisa sebutkan namanya karena mereka cukup aja itu. Cukup. Kan gitu.
Kalau dari Buddha kan itu disebutkan namanya. Kalau dari Kristen, dari Hindu nggak usah disebutkan kan gitu. Saya bukan nggak berani karena mereka yang ngomongnya udahlah cukup. Saya kan sifatnya kan ingin membangun dan ingin kerjasama, bahwa di sini ada kesinergian di antara umat beragama, itu aja. Haji Sugandi merupakan pemilik panti Putra Galunggung yang bergerak di bidang rehabilitasi pemulihan kejiwaan serta ketergantungan narkoba. Gabriel Adamara dan Udin Prakoso, PNews melaporkan.